Baik kawan-kawan, kini ada teman kita dari Prodi LPDP, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, beliau ini merupakan seseorang yang sangat berkompeten di bidangnya, pernah 2 kali masuk Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional, kemudian 1 kali Festival Sastra di UGM. Beliau juga merupakan salah seorang penulis buku dan masuk LPDP, lulus beasiswa LPDP modal nekat. Nah, gimana ceritanya kok bisa lulus LPDP modal nekat? Sebenarnya sih, banyak hal yang tidak aku tahu, gimana cara daftar LPDP, gimana kiat-kiatnya biar sukses dan lain sebagainya itu benar-benar nggak tahu sama sekali. Bahkan aku pun nggak tahu kalau misalkan ada buku ajaib yang biar bisa kita tuh lolos LPDP. Aku benar-benar nggak tahu masalah itu juga, karena Terus tahunya LPDP kapan? karena Tahunya kapan? taunya pas setelah lolos LPDP baru tahu ada ya buku, biar kita tuh bisa lolos LPDP, biar kita tuh siap ngadepin ujian seleksi LPDP, itu aku bener-bener baru tahu setelah lolos. Baik. Jadi Nah, kayak nekatnya itu gimana, Lin? Apakah nekatnya itu pergi dari desa ke kota, tiba-tiba tanpa uang, atau nekatnya tanpa persiapan, tanpa pernah belajar sama sekali? Kayak gimana ya, nekat? makanya itu yang pertama, tanpa persiapan yang bener-bener full, itu yang pertama. Terus Jadi yang kedua, persiapannya kayak gimana sih? kayak misalkan TOEFL, kita kan di beasiswa LPDP kan kalau misalkan afirmasi kan harus TOEFL-nya kan skornya 400 nih. Mhm, Sedangkan kalau yang reguler itu kan harus 500. mhm, Lah, pada saat itu aku bahasa Inggrisnya itu bener-bener kayak bad gitu loh, Mas, nggak pinter, terus kayak mhm, nggak menguasai gitu, karena bahasa Inggris itu salah satu mata pelajaran yang kurang aku sukai dulu pas SMA. Tahu mhm, sendiri ya. Akhirnya pada saat, Januari tahun 2019, karena pengen banget daftar beasiswa, mau nggak mau harus belajar bahasa Inggris, belajar TOEFL. Cuma pada tahun itu kan aku kerja nih jadi guru, jadi bener-bener nggak ada waktu luang banget buat les, ya, les private, les di kursus gitu, itu bener-bener nggak ada waktu, plus nggak ada uangnya juga, karena kan lumayan mahal nih. mhm. So, akhirnya aku tuh belajarnya cuma dari YouTube. Wah, dan itu bisa tembus nilai skor TOEFL-nya? Dan itu yang bener-bener aku ujian TOEFL itu modal nekat banget, itu awal banget itu bener-bener modal nekat. Karena sebenarnya aku punya waktu belajar dari bulan Januari sampai bulan April. Aku tuh target bulan April itu harus udah ujian TOEFL. Karena kan Mhm, LPDP pas itu buka bulan Mei ya, Mas, ya. iya, Nah, bulan April aku udah dihubungi sama lembaga IF yang ada di Cirebon, itu bilang, "Mbak, ini ada slot buat ujian TOEFL ITP gitu di sini," gitu. "Kalau misalkan Mbak mau langsung daftar sekarang, nanti untuk ujian bulan April," intinya gitu. Cuma pada saat itu aku ngerasa belum siap banget buat ujian TOEFL, karena kan nggak bisa sembarangan gitu ya, Mas, ya, karena iya, biayanya kan juga udah lumayan. Bener-bener nggak siap, sampai akhirnya di bulan, pendaftaran LPDP itu dibuka. Di situ aku mulai kelimpungan cari tempat TOEFL yang buka. Karena pas itu tuh puasa ya, Mas, Mei itu mhm, kan pas itu Ramadan, mhm. jarang banget ada, tempat ujian TOEFL yang buka kalau puasa. Kalaupun buka, itu pendaftarannya itu 1 bulan sebelumnya, di Terus? situ tuh. Udah mulai kelimpungan, gimana ya mau daftar LPDP tapi belum ujian dan lain sebagainya. Akhirnya searching tuh di Google segala macam, ternyata ada, salah satu lembaga yang ada di Jakarta itu bisa daftar online dan Mhm, waktunya itu beberapa hari, kita bisa milih tanggal kan, kita bisa mhm. milih tanggal dan nggak harus 1 bulan sebelumnya. Akhirnya setelah aku tahu, aku langsung daftar, berarti aku langsung milih nih tanggal 11 Mei, padahal itu udah pembukaan LPDP. Tanggal 10 kan LPDP dibuka. 11 Mhm. aku baru ujian TOEFL. Tanggal Terus? 11 aku baru ujian TOEFL, Mhm, ngaco banget. Aku puasa Ramadan itu langsung setelah daftar itu ya, Mas, ya, setelah transfer dan lain sebagainya udah dapat jatah di tanggal 11, kalau nggak salah sore apa siang gitu ya. Aku berarti apa, 1 hari sebelumnya itu
berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta berdua sama temanku yang dia emang mau ujian TOEFL juga. Di sana numpanglah sama temen. Ngapain Terus ke itu Jakarta, pertama Lin? Kan ujian online. enggak, bukan maksudnya pendaftarannya online. Cuma ujiannya tuh langsung karena pada saat itu kan belum Oh COVID. gitu. Iya, belum Oh, COVID. Iya belum COVID kan, iya 2019 belum. awal Mm-mm. COVID tuh, iya. Jadi ujiannya langsung, cuma pendaftaran bisa online, bayarnya juga online, dan Mm. nggak ada persyaratan yang ribet-ribet banget, walaupun instansi tersebut itu udah standar ITS. Tuh, langsung deh berangkat naik kereta yang paling murah. Kembali lagi masalah budget ya. Itu ke Jakarta 50.000 ke sana, cuma buat ujian TOEFL. Udah nih ujian-ujian segala macam benar-benar ngeblank kan, karena itu tadi belajar otodidak lewat YouTube itu kan pasti nggak bisa semaksimal itu, karena Iya. pasti menimbulkan yang namanya beda persepsi, beda pemahaman kan, karena nggak ada Mm-mm. tutornya. Ya udahlah Berapa bulan pasrah aja. belajar di YouTube? Berarti 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April, 4 4 bulan bulan. aja. Ya. Terus? Dan itu nggak tiap hari banget, enggak. Karena kan kayak misalkan pas senggang segala Mm-mm. macam gitu. Dan itu bisa Nah, skornya bisa mencukupi skornya. skornya itu yang bikin shock itu mencukupi, Mas. Berapa? Berapa bikin sok mencukupinya? Kan sebenarnya kan aku target pengen daftar yang reguler nih, yang Mm-mm. TOEFL-nya itu 500. Cuma Ya. ternyata aku itu skor keluar 11 hari setelah tes. Berarti tanggal 22 kalau nggak salah, 22 atau Mm-mm. berapa, dan itu pengirimannya itu bahkan mau di atas tanggal 25. Aku baru tahu skornya, sedangkan itu beberapa hari lagi udah penutupan LPDP ya, Mas. Mm-mm. Tanggal 31 Terus? itu. Ternyata aku buka, nggak ada sertifikatnya, Mas. Otomatis aku skornya di bawah 460 dong, kalau kayak gitu kan. Iya, iya. Karena kan yang bisa dapat sertifikat yang skornya di atas 460. Itu udah pesimis banget, bener-bener pesimis. Berarti aku nggak bisa nih daftar LPDP jalur reguler. Tapi setelah aku buka, skornya ternyata pas itu tuh 410. Otomatis aku bisa daftar jalur afirmasi. Gitu. Terus daftar jalur afirmasi. Jalur afirmasi, padahal aku bukan alumni bidik misi. Wah, Iya, aku terus bukan alumni bidik misi, bukan santri juga, bukan 3T segala macam, itu bukan. Tapi aku daftar jalur ini yang prestasi, yang mahasiswa berprestasi, prasejahtera berprestasi. oh, prasejahtera berprestasi juga bisa ya? Bisa, cuma emang IPK-nya syaratnya sama seperti yang bidik misi, 3,50. 3, berapa? Sebenarnya 3,50 ya? iya, minimal. Hmm. Pas itu IPK aku di atas itulah intinya. Jadi bisa daftar dan Jadi itu skor TOEFL minimal berapa kalau yang untuk afirmasi prasejahtera berapa minimalnya? 400. 400 ya. Kalau yang umum berapa skor TOEFL-nya? Kalau yang reguler itu 500. 500. 500 bisa daftar ke luar negeri enggak kira-kira ya? Nggak bisa, Mas. Kalau 500 itu nggak bisa daftar ke luar negeri. Harus 550 kalau nggak salah tuh. Oh, 550 ya? Kalau Oke. kalau luar negeri itu sekarang nggak bisa pakai ITP, ding, Mas. Pakai apa sekarang? IBT sama IELTS. Cuma IELTS. kalau misalkan daftarnya afirmasi itu masih boleh pakai ITP. Afirmasi. Tapi kalau reguler nggak boleh. Oke, terus gimana kelanjutan seleksinya? Setelah lulus seleksi administrasi? Berarti itu berarti kan menjelang penutupan banget kan. Aku belum punya surat rekomendasi, belum surat sehat, surat ini itu segala macam. Apalagi yang beasiswa yang jalur afirmasi yang ini persyaratannya banyak banget. Iya. Banyak banget. 14 kan? ada. Terus gimana cara ngurusnya? Terus aku ngurus dalam waktu berapa? 1 hari. 1 hari. Oh, memang punya orang apa? Itu yang bikin konyol tuh 1 hari bisa kelar, Mas, pas itu benar-benar kayak surat rekomendasi. Tapi sebelumnya aku udah
udah nelpon dulu nih sama dosenku, aku mau minta surat rekomendasi. Itu pas itu hari Jumat. Otomatis mereka menyetujui, aku bikin suratnya, langsung aku datang ke mereka, langsung ditandatanganin tuh. Terus Cepat bebas mereka bebas narkoba? Bebas narkoba, surat sehat, terus SKCK. sehat. Nggak pakai SKCK. Nggak pakai ya? Apa aja Hmm, waktu itu nggak pakai berkasnya? kartu sehat bebas narkoba, terus kayak kakak, terus kayak surat dari kelurahan gitu loh, yang kayak apa ya? Ini penghasilan Oh yang iya. gitu-kayak gitu, kayak gitu. Kayak Terus yang persyaratan bidik misi tahun 2018 ini dilimpahin ke yang 2019. Terus aku ngurus yang kayak kartu sehat, terus bebas narkoba, itu cuma makan waktu 1,5 jam. Bentar banget. Kayaknya mungkin kayak dimudahin gitu loh Mas, jalan. Iya. Lama banget menunggu TOEFL keluar, akhirnya mepet nih jadwalnya. Akhirnya pada saat aku ngurus persyaratan-persyaratan yang banyak banget itu, kayak dimudahin cepet banget. Dimudahkan itu apa Udah dapet ada semua tuh, amalan-amalan ya? Hamin. Apa ada amalan-amalan makanya mudah? Gimana Mas? Apa ada amalan-amalan tertentu ya makanya mudah ini Itu ngurus segala aku, pemberkasannya? kalau amalan aku tuh satu